Baik Ibu, satu bencana akhlak. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi beliau berjuang itu supaya akhlak manusia sempurna. Nah, sempurnanya akhlak itu karena tauhidnya kepada Allah bersih dan kepada makhluk rahmatan lil alamin. Nah, kalau orang bencana akhlak berarti diawali dengan tauhidnya ke Allah, imannya rusak. Ini yang bikin rusak kemana-mana, dan ke makhluk teh nggak sayang, baliknya malah jadi zolim. Jadi bencana akhlak itu adalah imannya buruk, kelakuannya zolim. Dan semua masalah itu diawali dengan kezoliman. Semua kehancuran diawali dengan ketidakadilan. Tentang menantu, ibu ya jadi susah gini ngejawabnya. Masalah jodoh mah masalah Allah, Bu. Yang penting mah ibu sing soleha, anak ajak soleha, nanti oleh Allah dipilihkan yang paling pas gitu. Dan nggak bisa maksa-maksa. Gazi itu istrinya dari Jerman, Bu. Anaknya lahir di sini, santri juga banyak di sini, tapi karena jodohnya di Jerman berangkat ke sana, sekolah ngado nikah. Oh, nikah mah wih mereka dia. Begitu, ada yang lama kenalan gak jadi. Jodoh tuh wamin ayatihi. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Ar-Rum ayat 21 itu perjodohan. Ada yang kenal lama tapi dia nggak jodoh, nggak jadi. Ada yang baru ketemu sebentar jadi. Ustadz Yusuf sama Ica eta nggak banyak jeletet jadi. Ada yang jadi dulu terus pisah, terus jadi lagi. Ada yang begitu. Apa? Jadi satu sama. Dulu yang ini istri pertama, ini istri kedua, tapi oleh Allah diatur. Jadi sekarang giliran, ya nggak kebayang tuh oleh saya. Tapi ya begitulah takdir itu. Jelas, Bu? Sebetulnya saya belum begitu jelas ya, tapi sudah jelas ya, sudahlah nggak apa-apa. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nggak? Sok atunanya yang agak panjang. Kalau bisa lengkap dengan jawabannya supaya lebih ringan bagi saya. Ayo, pertanyaan silakan. Pak, silakan. Ini ada tamu dari jamaah Majelis Taklim Al-Islah dari Desa Cigandu, Kecamatan Dawan, Majalengka. Mana? Nah, ibu-ibu dia tertulis. Pimpinan ibu-ibu, bapak siapa pemimpinnya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, Pak. Jamaah Cianjur, Tanggeng, Kabupaten Cianjur, mana? Ada? Kita daftar tapi nggak ngacung, tawadu, cari berbaik sangka. Oh, kalau udah, saya mau membahas yang kedua, berbaik sangka kepada manusia. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana kita supaya kita itu husnuzon terhadap orang yang zolim. Karena juga kadang kita kan tetap kita waspada. Jadi kewaspadaan kita itu kadang bilang sama orang, lu seuzon gitu kan, Pak. Jadi makanya karena kita waspada, saya juga pernah mendengarkan kalau bahwasanya itu kita juga harus waspada. Karena juga dalam Islam diajarkan waspada. Cuma orang lain juga mengartikan dalam arti itu seuzon gitu. Baik. Ini bab yang kedua, yaitu husnuzon kepada orang yang beriman. Jadi bolehnya baik sangka itu kepada orang yang kenal Allah, takut ke Allah.
kepada orang yang zolim bukan harus husnuzon, harus waspada. Orang yang kasudon ya terserah. Misalkan ada musim garong, malam-malam ada yang nyokel jendela, husnuzon. Itu teh jendela, pintu yang ini, udah jelas garong. Atau ada yang megang-megang dompet kita, mau ngitungin uang saya ya, maling eta teh hadirin. Jadi kita harus berbaik sangka kepada orang yang beriman dan jangan sampai membuat orang berburuk sangka ke kita. Suatu saat Rasulullah SAW bersama istrinya keluar dari masjid, lalu ketemu dengan sahabat, dijelaskan ini istri saya. Oh ya Rasul, bagaimana mungkin kami berburuk sangka? Kurang lebih begitu. Ya setan kan pasti nipu. Jadi jangan berburuk sangka dan jangan membuat orang berburuk sangka. Caranya gimana? Kalau ke orang yang beriman, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Bu, ibu, bu, kalau curiga sama suami jadi bahagia, jadi gelisah. Bu, bolehkah istri membuka-buka HP suami? Sing jelas jawabannya, bolehkah seorang istri membuka-buka HP suami? Dalilnya apa? Nggak ada dalil katanya mah. Apa bu? Yang penasaran? Coba ibu baca surat Al-Hujurat ayat 12. Larangannya satu, dilarang berburuk sangka kepada yang beriman. Yang kedua, dilarang tajasus, mengorek-ngorek, menyelidiki, dilarang eta teh bu. Jadi gimana atuh dengerin. Kalau ibu curiga sama suami, ibu pasti gelisah. Daripada ngebuka-buka HP suami, jangan. Kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Kalaupun tahu tetap tidak boleh. Satu-satunya yang boleh membuka HP suami adalah kalau disuruh oleh suami. Mana orang suami saya nyuruh. Justru yang bahaya itu suami dikasih antimo oleh ibu. Ketika pulas ibu mengendap-endap, jangan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Coba yang pernah ngebuka HP suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Jawab sejujurnya. Urusan jadi beres atau nambah? Tuh. Eta suami yang sudah dibongkar HP-nya jadi sayang atau jadi marah? Hai, berarti nggak beres ya? Mau tahu rahasianya kalau cemburu sama suami bu? Mau tahu atau tidak? Jawab atuh ya, jangan bikin saya jengkel nih. Saya perwakilan para suami. Jadi gini bu, kalau suami ibu curiga sama suami, kalau sudah gelisah itu ciri-ciri ada yang salah. Cepat harus kembalikan ke Allah. Aduh, suami kenapa nih jam segini belum pulang? Jangan-jangan doan sama sekretaris. Oh iya yo, kemarin wasoh ngoprot. Salah. Langsung husnuzon. Allah maha tahu segalanya, maha melindungi. Mungkin suami saya macet, tapi di telepon gak ngangkat-ngangkat. Mungkin sedang fokus, HP-nya sedang disimpan di tas. Cari 1001 alasan. Ini udah dibaca, udah contreng 2 biru, atasnya online. Mungkin hang, ruksak HP-nya. Pokoknya cari 1001 alasan berbaik sangka, niscaya tenang. Udah itu ambil wudhu, sholat. Ini senjatanya. Wasta'inu bisabri wassalat. Sholat. Ya Allah, titip suami saya.
Saya nggak mau suudzon. Ini takdirnya suami saya tidak tahu di mana, tapi Engkau Maha tahu. Titip ya Allah, jaga suami saya. Pakai bahasa Indonesia aja, kalau nggak ngerti bahasa Arabnya. Tolong ya Allah, jangan sampai kotor hati saya. Allah lihat tidak ibu husnuzon? Allah lihat tidak ibu wudu, ibu sholat, ibu doa? Dilihat tidak oleh Allah? Kira-kira Allah suka tidak? Disia-siakan tidak? Diijabah bu. Cirinya mah tenang nanti. Ibu kalau udah tenang berarti jalannya bener. Suami tadinya diskotik, dibalikan hatinya oleh Allah, terus ke masjid, nah jadi itikaf tidak sesuai rencana. Berapa sekarang yang hadir ke sini boleh jadi doa istrinya. Tadinya mau berkuda kalah ke dia. Tadinya mau jajan di tahu tauhid kalah plus ke dia. Mau ke tahu tauhid jadi ke daru tauhid. Ayo ngacung yang nggak sengaja ke sini. Boleh jadi oleh Allah diberikan hidayah. Ini ibu-ibu pengajian teh boleh jadi doa suami. Ya Allah, istri saya teh pengajian teh kayak makan obat sehari 3 kali, tapi perubahan yang sangat nyata hanya pada seragamnya. Kelakuannya mah terubah, peningkatan yang signifikan hanya dalam cicilan. Ai iman anger, tolong ya Allah, tolong. Saya nggak bisa nasihatin istri, dan istri saya tahu modal saya. Tolong. Boleh jadi ada suami yang tadi malam ngajerit, kesini sekarang istrinya. Oh, ke suami teh harus husnudzon. Jangan-jangan ibu kesini doa suami. Makanya husnudzon kalau kepada orang beriman. Ya, ayo ada pertanyaan silakan tentang husnudzon. Enak pisan disuruh nanya, enggak hadirin. Ya Pak, mungkin suatu saat saya ada di Trans TV jam 6 sampai jam setengah 7 streaming setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari jam 6 sampai setengah 7. Yang ada Mama Dedenya bukan Trans TV teh? Mama siapa? Hah? Saya jarang nonton TV. Oh, Maulana yang jamaah itu. Ada yang meninggal kemarin. Oh, Ajimi itu beda lagi ya. Maaf hadirin. Beda ya. Sedang dimatangkan. Sebetulnya saya rada tidak mau kalau kontrak di TV, karena kalau sudah kontrak lama tuh gak bisa apa-apa Pak, kekunci oleh kontrak. Enaknya mah gini weh, tapi kalau untuk kemaslahatan umat ya mudah-mudahan nanti bisa berseri pelajarannya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa diketemukan sama saya pertama kali kesini ya. Alhamdulillah indah. Pertama kali kesini apa yang terpikir dan terasa di sini? Segera banyak pemandangannya gitu. Seger, banyak pemandangan. Iya. Seger mah banyak udara Pak. Banyak hijau-hijau ya. Jemaahnya lucu-lucu lah. Lucu-lucu. Ya pertanyaannya gitu luar biasa. Silakan. Ya gini, saya pernah datang ke seorang kiai yang pingin ada sebuah keinginan ya, dikasih sebuah aurad wiridan. Katakanlah pertanyaannya, Pak Kiai saya ingin nikah katanya. Ini amalkan katanya. Ya wakil yang banyak, seminimal 1000. Setelah saya amalkan seminggu, yang terasa itu malah pingin mobil gitu. Ya Masya Allah, kok jadi pingin mobil ya?
Nah, tapi menikah pun pingin, tapi mobil jadi nambah keinginannya jadi pingin mobil karena yang jarah ke kiai itu pakai mobil mewah-mewah. Jadi saya kelihat mobil, saya datang lagi Pak Kiai, setelah amalin ini datang ke rumah Pak Kiai, keinginan saya nambah lagi jadi pingin mobil. Aduh, amalin ini tambah lagi, saya tambah lagi, setelah ditambah lagi berjalan 40 hari malah pingin umroh, nambah lagi. Ya Allah, nikahnya belum, mobil belum, malah pingin jadi umroh. Pakai saya pingin umroh, yang kemarin nikah belum, mobil belum, jadi sekarang pingin umroh. Ya tambah amalan lagi, saya tambah amalan lagi, setelah itu saya amalin umrohnya belum. Jadi saya bingung, sekarang yang 3 itu belum terjadi ya, bagaimana menyikapi hal tersebut. Terus jadi Lucu gitu. pisan. Sekarang pengen apa Jadi- kalian sama Kiai? Jadi tiga-tiganya pingin kayak. Jadi, nah yang pertanyaannya paling difokuskan doa, apakah harus satu dulu atau gimana gitu. Tapi tiga-tiga juga dalam hati ini ada gitu. Terima kasih. Baik, tunggu dulu. Boleh saya nanya ya? Tidak bermaksud mempermalukan, tapi mudah-mudahan ini jadi masukan bagi yang lain. Sholatnya TBM tidak tepat waktu berjamaah di masjid. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Nah itu teh fondasinya teh sholat. Gitu. Semua urusan itu diawali dengan sholat. Kalau ingin memperbaiki satu urusan, perbaiki sholatnya. Kuncinya TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau makan telat jadi masalah tidak, Dek? Masalah. Tidur telat jadi masalah, Ya. ke sekolah telat jadi masalah, Tuh. bayar utang telat jadi masalah, makan obat telat jadi masalah, apalagi sholat yang telat. Aduh. Betul kayak. Jelas? Jelas. Nah, berjamaah, kenapa? 27 kali lipat derajatnya. Kalau orang sholat sendiri terus mah, itu mah tidak tertarik ke Allah. Kalau sholatnya telat terus, itu juga tidak tertarik ke Allah. Di masjid tidak? Ya, di masjid. Masjid. Alhamdulillah pada masjid. Ya, ciri lelaki Islam itu sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah, itu sholatnya di rumah terus. Ada soleh atau solehah? Nah, bisa dilihat. Di rumah pakai mukena enggak? Nah, kalau di rumah boleh pakai mukena. 2, maaf ya Dek, nggak apa-apa nih atanya. Boleh. Kalau keberatan jangan dijawab. Baca Quran sehari berapa banyak? Paling 80 ayat. 80 ayat. Baca WA berapa banyak? Wah, sering. Sering ya. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau serius ingin ditolong Allah, Al-Quran itu kalamullah. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 1 juz satu hari. 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. Satu halaman itu 3 menit. Kalau dilama-lamain jadi 1 jam dari 24 jam sehari. Baca WA aja orang bisa 45 jam sehari itu. Ya itu kenapa kalau WA atau Facebookan saya bisa anteng, tapi pas Quran itu langsung asal tunuh gitu lah. Itu dia. Ya udah tuh tong loba kahayang kayak gitu mah. Jadi ini saya dapat surat dari anak, dikasih Quran. Ada yang bisa ambilkan Quran di mihrab ini? Punten. Saya dibawakan Quran. Nah, punten Pak Abar. Masya Allah. Makasih. Mohon Pak Abar. Ini saya sesudah diberi Quran ini oleh anak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya kalau di Bandung dipanggil Bapak, di Jakarta dipanggil Abah ya. Semoga Al-Quran ini menemani hari-hari Bapak.
jadi penyejuk hati dan penerang jiwa Bapak, jadi sahabat Bapak di dunia dan jadi syafaat di akhirat kelak. Kenang-kenangan dari anak-anak Bapak yang sangat bersyukur dititipi ayah yang baik dan sangat bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat anak-anaknya, dan sangat berterima kasih. We love you Bapak Abdullah Gimnastiar. Semangat tilawah kholas setiap hari, semangat hafalan dan murojaahnya. Semoga kita menjadi keluarga pecinta Al-Quran. With love 8G and 3D plus menantu and cucu. 8G itu Gaida, Gaji, Gina, kan semuanya pakai G. Nah yang di Jakarta ini ada 4 anak, Bandung 7, di Jakarta pakai D semua. Diktia, Dikta, Ditra, kalau di Bandung Gaji, Gaida, G, nah dicampurin jadi 11 ya. Kok 8 plus 3? Karena yang bungsu di Jakarta ada G-nya, ada D-nya, maklum ya. Nah ini sesudah diberi ini oleh anak, sekuat tenaga minimal 1 juz sehari, jauh lebih beres urusan. Kalau Quran dibaca di sini ada ayat-ayat doa yang lengkap, benar? Istighfar berapa kali sehari? Pada sholat. Pada sholat 3. Punya dosa enggak? Banyak Kak. Banyak atau banyak sekali? Luar biasa banyak. Luar biasa banyaknya. Nah, Rasulullah SAW tidak punya dosa. 100 kali istighfarnya itu tidak punya dosa. Kalau yang luar biasa banyaknya kira-kira pantasnya berapa kali? Tiap waktu. Gitu atuh ya. Jadi jangan wiridnya aja. Kita wirid Asmaul Husna, Allah tahu ya teh cuman aya kahayang. Biasanya yang banyak wirid itu para pecinta dunia kalau tidak diperbaiki fondasinya. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid, baca Quran minimal 1 juz sehari, istighfar atau minimal 1000, 2000, 10.000 sehari. Suka sholawat tidak? Osok sakapung. Osok sakapung. Itu bukan osok, sakapung. Nah sholawat ini sekali kita bersolawat 10 kali Allah mendoakan khusus untuk kita dari Allah loh. Kita sekali 10 dapat. Makanya banyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa pakai Sayyidina, bisa tidak ya. Seperti udah daripada ngobrol mas sholawat we. Dan yang terakhir ada apa nih? Nyamuk ya? Semut? Turun Cep. Nggak boleh dimatiin. Jangan suka di jangan, itu kaki ya, kurang enak masuk ke sana. Nah yang terakhir sodako. Saya kalau ada orang yang punya keinginan ya inilah amalannya. Jarang disuruh wirid sesuatu karena suka nafsu biasanya. Tapi kalau perbaiki sholat memang ingin dekat dengan Allah. Ada orang yang doa tuh minta lunas utang. Kalau saya mah nggak mau, doa itu supaya dekat dengan Allah. Nanti salah satu doanya adalah lunas utang. Kalau orang tahajud supaya utang lunas, utang dilunasin dia juga akan tahajud lagi. Makanya perbaiki fondasinya supaya dicintai Allah. Ayo sedekah ya. Ngasih makan orang miskin. Beli beras yang 5 kiloan 60.000. Nanti kasih ke yang miskin. Ngasih makan, lihat aja. Dan gak usah ngomong. Ayo saya doakan cuma nang jodoh. Gak usah ngomong, Allah udah tahu ade pengen jodoh ya. Coba ganti amalannya. Bukan diganti, lengkapi amalannya. Terakhir, ayo penelpon terakhir, ada penanya terakhir Bu? Silakan sambil berwakaf, bersedekah, bertugas ya.
Ya. Yang terakhir husnuzon kepada diri. Jadi jangan suka berburuk sangka ke diri itu. Insya Allah Allah memampukan kita. Ya jangan ada saya emang nggak mampu, saya emang nggak bisa. Nggak boleh. Itu membuat kita berpikir negatif ke diri kita. Insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Insya Allah dengan izin Allah saya sehat. Insya Allah dengan izin Allah saya bisa. Begitulah. Jadi jangan abdi mah teu tiasa, abdi mah leuleus, abdi mah panyakitan, abdi mah bodoh. Itu suudzon. Ya. Baik. Pertanyaan silahkan. Assalamualaikum, A. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk tetap berhusnudzon sama Allah ketika kita merasa doa-doa kita belum diijabah sama Allah, A? Dan apakah dosa ketika kita berputus asa? Kita menanyakan Allah tuh di mana? Kok nggak ngeliat saya? Kok nggak merasa nggak sayang sama saya? Doa-doanya kenapa belum dikabul gitu, A? Gitu aja, A. Tunggu dulu. Ini sedih pisan. Minta apa tuh ke Allah teh? Jadi Allah teh selama ini nggak begitu peduli gitu. Kadang kalau sedang berputus asa, ketika sholat tahajud, sudah puasa, sudah sholat hajat, istikharah, kok kenapa Allah belum mengijabah doa seperti yang kita inginkan gitu, A. Walaupun saya juga merasa sudah banyak karunia yang Allah berikan gitu, tapi kadang sebagai manusia masih tetap ingin persis seperti yang kita inginkan gitu, A, yang diberikan oleh Allah itu. Nah, jadi sudah tahajud. Sudah, A. Pucuk nggak tahajudnya? Kadang-kadang enggak. Saya tak udah masuk itu, saya sudah tahajud. Pertanyaannya sederhana, khusyuk enggak? Maaf tuh, A, ari husu tanya, A. Ya tuh perbaiki. Nah kita mah ingatnya bukan pengen khusyuknya, pengen terkabul keinginan aja. Ya, A, betul. Betul tidak? Betul, A. Nah, jadi saya jadi ngambek ya. Tapi saya sudah saum, saum teh saum mulut wungkul, hati saum tidak. Jawab. Ya. Ayo ngobrol saum tidak? Tahu. Jadi kita teh suka GR seakan sudah berbuat, padahal kalau dihitung belum tentu diterima itu amalan kita teh, ya kan? Nah, Bu, yang kita inginkan teh belum tentu terbaik oleh Allah tuh. Ibu teh pengen apa sih menikah sedih-sedih gituan? Rahasia. Rahasia, A, bikin wedoan ya, A. Ayam murang kali. Iya. Allah udah tahu apa yang ibu inginkan, ya. Gini nih ya, dengerin ini. Ada orang yang punya hutang, misalkan sholat, tahajud, saum, tetapnya nggak lunas-lunas. Kenapa oleh Allah nggak dilunasi? Karena memang dia tidak ingin dekat dengan Allah, inginnya keinginan dia aja. Harusnya tahajud teh ingin dekat dengan Allah, saum teh ingin disayang Allah, ngaji itu supaya diridhoi Allah, baru doa. Iya mah ngotot teh keinginan aja, sampai lupa apa yang sudah Allah berikan. Kita ditakdirkan Islam nggak disyukuri, ibu bisa pakai jilbab nggak disyukuri, bisa sehat, bisa makan, punya anak, banyak karunia, enggak tuh nggak disyukuri, kalah nagih we ka Allah teh. Padahal jaminan Allah diberikan kalau ahli syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Boleh punya keinginan harus, tapi jangan sampai menghilangkan syukur atas nikmat yang ada. Jadi jangan sampai gara-gara kita ingin ini yang belum ada, yang ada dilupakan. Padahal ingin itu harus membuat syukur. Syukurlah yang mendatangkan tambahan karunia. Capek-capek mikirin yang belum ada, mending nyukurin yang ada. Bangun tidur masih bisa bentak, alhamdulillah. Suara ayam, alhamdulillah. Telinga masih normal,
peledak idut akan kentut, hidung masih normal ya kan. Serius, ke toilet ada kamar mandi, ada pintunya, alhamdulillah ada pintunya. Coba nggak ada pintunya, nelangsa, ada airnya, ada lubangnya, kan? Oh banyak nikmat yang deg-deg badan, alhamdulillah badan masih komplit, masih napas, bisa keluar lagi. Ada yang nggak bisa napas, nggak bisa keluar, betul? Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Jangan sampai kufur nikmat gara-gara keinginan suudzon ke Allah, nanti dimatiin betulan, habis kita ini. Jelas tidak nih? Bu, tong sok ngotot karena kahoyong, ngototlah ingin disayang Allah, beres. Nanti dipilihkan yang terbaik. Jangan ngotot dengan keinginan kita saja, tapi ngototlah menginginkan apa yang Allah sukai. Nanti Allah ngasih yang terbaik bagi kita. Saya mah nggak begitu penting dah keinginan saya terkabul atau tidak kalau dengan dunia ini mah. Yang penting mah Allah sayang aja sama saya udah cukup, udah segala-galanya. Baik dikumahakeun wae mangga wae kumaha Allah, udah pasti baik Allah mah. Ibu, cicing wae. Lagi mikir apa? Ayo, kayaknya nggak nerima omongan saya sih, Bu. Sok mikrofon, ayo mau bicara apa? Ya udah tuh, daripada kita bertengkar. Assalamualaikum, bisa lanjut? Oh, berseri. Ya silakan. Barusan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan sudah sampaikan, barangkali nyambung bagaimana kiatnya atau caranya bila kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kapan tadi atos? Detailnya Perbaiki wasta'inu bisabri wassalah, sing sabar dan salat. Itu yang gerbang pertamanya. Selanjutnya sing dekat dengan Quran. Setiap buka WA teh banyakan mana ibu buka WA, buka Quran. Itu yang ketiga, tobat. Kapan air mata tobat keluar? Kalau mata menangisi masalah, itu mah nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi mata menangisi dosa, pengundang masalah. Tanya, kapan saya nangis terseduh-seduh ingat dosa? Bukan ingat keinginan. Terus ke Rasulullah, ingat tidak yang jadi jalan kita bisa seperti ini. Banyaklah sholawat sambil belajar, sambil meniru perilaku Rasul, dan banyak menolong orang. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Gak usah banyak keinginan lah hirup mah, ingin taat we ke Allah, nanti beres sendiri kok. Allah udah tahu apa yang terbaik bagi kita, gak usah rewel. Dari dulu juga oleh Allah diurus kita ini, benar? Kalau model-model kita ini, kalau Allah marah mah udah disambar petir. Apa coba kita ini sholat ngelantur, amal gak ikhlas, maksiat melimpah ruah. Apa coba amalan kita? Jawab, apa amalan kita? Gak ada. Dosa yang ada tuh, benar? Untung masih diurus oleh Allah. Benar, Bu? Saya mah ke Allah mah cuma Allah weh, yang paling penting mah kita mah lakukan yang terbaik. Gitu. satu lagi, ciri-ciri manakala makhluknya disayang oleh Allah. Manuknya? Makhluknya disayang oleh Halik. Terima kasih. Ciri-ciri disayang Allah, ya sayang lah. Ibu sayang ke anak, coba 1/100 dari sifat rahmat Allah dibagikan ke seluruh makhluk. Ibu sayang ke anak, habis-habisan tuh Bu ngebela anak, bener tidak Bu? Udah nggak ada hitung-hitungan tuh. Sugan air susu ibu ke mana geus beak 2 botol ya, catet. Nggak ada. Anak sakit ibu mah mau bertaruh nyawa tuh.
nuker nyawa, yang penting anak panjang umur. Anak nggak punya baju, ibu mah baju dia yang diguntingin supaya jadi baju anak, dilindungi, dijaga, diberikan yang terbaik gitu Bu. Kalau kita disayang Allah, apalagi Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Nggak usah ribet, sayang ke anak aja udah dibela abis-abisan, itu manusia, apalagi Allah kalau sayang ke kita. Ciri yang paling khas mah tenang. Ciri yang paling khas orang disayang Allah tuh nggak bisa lupa ke Allah. Kalau orang nggak bisa lupa ke Allah pasti tenang. Khauf dan rojanya ke Allah, takutnya ke Allah, harapnya ke Allah. Kalau orang nggak ingat ke Allah pasti harap dan takutnya ke makhluk. Ibu jangan bangga loh Bu kalau suami takut ke ibu. Kalau suami takut ke istri berarti dia baiknya cuma di depan istri, di belakang istri merdeka. Tapi kalau suami takut ke Allah, dia di depan siapapun baik. Jelas? Suami, sudah dengar belum ceramah tentang suami yang baik ke istri? Mau dengar enggak? Mau. Jadi suami itu nggak pernah marah sama istrinya. Ditanya kenapa? Kok bapak nggak pernah marah sama istri? Kan saya sudah lihat istri saya. Gimana waktu istri saya dicakar kucing? Istri saya nggak marah, senyum. Ke kucing tuh. Satu, cuman ngomong gitu. Tiba-tiba beberapa hari lagi, lagi, nggak marah istri saya tuh, senyum aja. Terus, 2. Suatu saat digigit ininya, nggak marah, senyum aja. 3. Sini Pus makan, kasih makan aja kucing tuh. Pas udah mati kucing tuh. Suami lihat ini, ibu, kenapa jadi wanita zolim banget? Kucing gitu aja diracun. Istrinya teh nggak marah, senyum aja. 1. Takut ya. Ibu nggak usah dipraktekkan buat. 1 kan langsung suami jinak hadirin, dia bisa membayangkan nasibnya seperti kucing. Istighfar, astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita persiapan sholat duhur dulu ya. Habis duhur nanti kita munajat sama-sama, mudah-mudahan doanya diijabah. Insya Allah sebentar lagi kita sholat, kita bisa berwudu dan bisa menunggu saat adzan duhur. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua murid. Ingat 3 baik sangka ini, 1 kepada Allah, 2 kepada orang yang beriman, dan yang ketiga berprasangka baiklah kepada diri. Semoga ini menjadi kebaikan bagi dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.